Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan beriman, muslim. Sebab kalau mati kafir neraka jahanam. Ya. Pesan terus-menerus dari ustadz, dari ulama, dari kiai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati katanya kecuali dalam keadaan beriman. Alhamdulillah kita bersyukur, satu, diberikan iman Islam. Sana banyak yang murtad, Bu. Kemiskinan murtad, dapat beras murtad, dapat motor murtad. Terutama di pinggiran-pinggiran. Susah dikit murtad, miskin dikit murtad, dikit-dikit murtad. Karena apa? Iman tipis, godaan kuat, kemiskinan menjadi-jadi. Umat Islam tidak peduli. Ke daerah bawa makanan, bawa uang, bawa sembako. Kita pulang ke kampung nggak bawa apa-apa, pulang dari kampung aja bawa makanan ke Jakarta. Iya, Bu, kamu bawa makanan bagi sama orang-orang Islam. Akhirnya orang Islam simpati sama mereka. Waktu kami susah bantu Kristen katanya. Waktu kami kesulitan minjamin uang mereka. Jadi umat Islam tertarik sama mereka di situ sebenarnya. Di kampung-kampung. Orang Islam pulang pamer mobil, pamer harta. Pulang kampung pamer harta, Bu. Jilbab mahal, kacamata mahal, penampilan mahal. Dia bawa harta, dibagikan di kampung, Masya Allah. Keluar masuk kampung. Jadi orang Islam itu simpati. Begitu juga di Tapanuli itu. Pulang mereka orang-orang Batak merantau dari Jakarta, itu bawa uang, Bu, ke kampungnya, dibagikan sama orang kampungnya. Saudara atau tidak saudara yang nggak mampu dibagi. Harusnya kan kita seperti itu ya. Harusnya kita umat Islam, tapi nyatanya mengamalkan mereka. Kita punya ajaran, mereka mengamalkan. Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasa beriman? Belum nyata sisi Allah siapa yang bersabar? Kapan mengetahui orang sabar atau tidak? Imannya diuji. Suami meninggal muda, anak kecelakaan, tetangga usil, mertua kaya tapi pelit, besan cantik tapi belagu, mantu pintar tapi bermasalah. Itu ujian semua, Bu. Ada ujian dari keluarga terdekat, ada dari tetangga. Tetangga bawel, mentang-mentang punya salon misalnya, misal ya. Tetangga sombong, mentang-mentang uangnya banyak, misal. Itulah. Tapi kalau orang beriman sekaya apapun, dia tidak pernah sombong, karena dia mati nggak bawa harta. Sehebat-hebat orang pun dia nggak pernah sombong, dia meninggal nggak bawa salon. Sehebat-hebat orang nggak pernah sombong, dia meninggal nggak bawa ilmu. Dia membawa apa, Bu, yang dibawa? Amanu wa amilus soleh, iman dan amal soleh. Besok padang mahsyar kelihatan rekaman kita ini, Bu. Setiap saya mengisi mulai dari Assalamualaikum sampai ditutup Assalamualaikum, sampai Ibu pulang kembali ke rumah, rekaman di padang mahsyar kelihatan. Sejak kapan rekaman itu dimulai? Sejak kita balik sampai ruh keluar dari tubuh. Kelihatan besok di padang mahsyar.
siapa yang ngantuk, siapa yang nyender. Ditonton sama anak, cucu, ponakan, mantu kita nanti. Di padang mahsyar ditonton ini sama orang nanti. Ibu waktu muda dulu ngapain di Cianjur, di Garut, di Bojonegoro, kelihatan loh bu. Kecuali ibu sudah bertobat sebelum meninggal. Masih koma. Taubatnya diterima Allah. Bertobat juga ibu kalau nggak diterima, nggak ada. Siapa? Firaun. Siapa bertobat ditolak? Qarun. Siapa lagi? Namrud. Kan bertobat mereka, tapi ditolak. Tangan kanan gani, nggak boleh tangan kiri. Tangan kanan. Bagi orang tua yang punya anak, dari kecil biasakan anak jangan minum makan berdiri dan tangan kiri. Jangan sepelekan itu. Jangan minum makan berdiri dan tangan kiri. Dari kecil harus dibiasakan itu. Tangan kanan dan duduk. Satu, mengapa kita harus diuji? Mengapa kita harus diuji? Bisa jawab? Jawaban benar boleh pulang. Mas yang baju merah. Siapa nama antum? Bagus nama Abdul Aziz. Kenapa kita harus diuji? Karena udah mengaku beriman. Sebenarnya jawaban yang pertama, karena mengaku beriman. Buktinya orang Nasrani nggak diuji. Berusaha maju, bisnis jalan, anaknya sehat-sehat. Kita enggak. Kenapa begitu, Bu? Karena kita diuji. Ibu udah sholat, ibu berangkat ngaji, benar enggak sholat ibu itu? Oh, diuji Allah. Jadi ibu kalau sering diuji jangan mundur, jangan kecil hati. Kenapa ya Allah saya diuji? Beruntung ibu diuji Allah. Berarti Allah perhatian khusus sama ibu. Beruntung diuji. Yang dasarnya nggak ada ujian, bisnis jalan, badan nggak pernah sakit, istri cantik. Bagi yang istri jelek itu ujian. Kenapa mau dulu? 129 ayat 2 dan 3. Surah 29, catat dulu surahnya ibu, baru kita baca. Surah 29 ayat 2 dan 3. Kedua, surah 29 ayat 11. Ketiga, surat 3 142. Saya ulangi, 29 2 dan 3, 29 11, surat 3 142. Sudah baca? Surat 29 ayat 2 dan 3. Ya, udah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Iya, nggak bisa. Ibu mengaku beriman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguh salatku, wa nusuki, hidupku, wa mamati, matiku, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Kalau untuk Allah semata berarti ikhlas diuji, ikhlas dimiskinkan, ikhlas dikayakan, ikhlas dipesekkan. Pesek bukan aib. Siapa sini pesek? Ya? Ya Allah, geser bu, ibu-ibu berdatangan itu. Ibu-ibu kalau ngaji nomor 1, sama rejimnya dengan ngerumpi. Baca kedua, 29 11. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti
dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dengar Bu, Allah Maha tahu kok. Dengan tetangga ibu bisa bohong, dengan suami bisa bohong, dengan orang lain bisa bohong, dengan mertua bisa bohong. Dengan Allah, ibadah basa-basi nggak diterima Bu. Ibadah yang diterima hanya yang ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas untuk agama Allah. Saya ulangi ya, ibadah basa-basi tidak diterima. Cari muka, pada mukanya sudah ada. Surat 3 142. Yang 11. Ya, 29:11 ya. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang kafir. Orang-orang beriman dan orang-orang apa? Munafik. Orang munafik itu juga sholat loh Bu. Sholat nggak orang munafik itu? Disebut munafik karena dia Islam. Kalau orang kafir tidak disebut munafik. Kenapa nggak disebut munafik? Karena sudah kafir. Disebut munafik karena dia Islam. Ada Islam kafir, ada Islam munafik. Orangnya maksudnya. Kalau orang kafir disebut, nggak ada yang disebut Allah munafik orang kafir. Apanya mau munafik? Dia kafir. Memang jelas dia nolak agama Allah. Ini enggak. Berterimanya agama Allah, tapi dia menghina, melecehkan syariah Allah. Makanya disebut munafik. Kalau agama lain melecehkan Islam wajar, karena dia tidak Islam. Logika munafik itu kan di situ Bu. Kenapa orang kafir tidak disebut munafik? Karena dia sudah kafir. Kenapa disebut orang muslim itu yang munafik? Karena dia mengaku beriman tapi menghina Islam. Harusnya memuliakan Islam, mengamalkan Islam. Disebutlah dia munafik. 3:42. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar? Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad. Ibu tahu nggak kita ngaji ini? Ini jihad ini. Orang malam Ahad ke mall, malam Ahad jalan-jalan, malam Ahad makan-makan, malam Ahad ngopi-ngopi di rumah, malam Ahad nonton TV di rumah. Sementara ibu korbankan waktu ibu ngaji ke sini. Ini jihad ini. Kok mau ibu kemari ngaji? Jujur ayo, kenapa? Tinggal di mana? Prima. Prima 3. Jauh kan? Kenapa mau hadir kemari? Ada saya paksa, enggak kan? Ibu yang baju kuning sana, yang megang hijab itu, di mana rumah? Wisma Asri. Kenapa mau ngaji malam Ahad? Udah? 3:142? Sudah. Udah. Poin kedua, ujian itu bentuk kasih sayang Allah. Berarti Allah peduli sama kita. Diujilah ibu dengan penyakit, saya dengan penyakit gak habis-habis. Diuji terus. Ekonomi alhamdulillah saya dimudahkan Allah, tapi badan disakitkan. Ibu mungkin ujian agak kepayahan, ekonomi gak sulit, tapi badan disehatkan. Macam-macam ujian kita. Yang pasti harus disyukuri, kita masih dihidupkan. Yang pasti masih disyukuri, kita masih bisa beribadah. Orang kadang sehat aja belum tentu beribadah, betul? Sehat aja belum tentu beribadah orang. Kita mendingan, walaupun sakit masih berikan kemudahan Allah untuk beribadah, untuk sholat. Masya Allah. 2157 sudah? 2157. Ya.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang mendapat petunjuk itu? Orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana kita merasakan dapat petunjuk? Diberikan kemudahan beribadah, diberikan kemudahan kepada ibu mengaji, diberikan kemudahan ibu membaca Quran. Ada orang kan malas saja bawaannya. Ini enggak, ngaji berangkat, sholat dilakukan, hijab dipatuhi. Enggak ada merasa dongkol beribadah itu, tidak ada merasa berat beribadah itu. Itu kemudahan sebenarnya dari Allah. Ada orang beribadah memang tapi berat. Waduh, zuhur lagi, aduh, subuh lagi. Harusnya tidur enak, betul ya? Godaan paling terbesar sholat itu dua, Pak, asar dengan subuh. Asar asiknya sedang tidur, kelelahan kita. Subuh tidurnya ke siangan. Tapi tahu nggak dalam hadis itu, sholat yang langsung saksikan malaikat, sholat asar dan subuh. Sampai begitu, Bu, malaikat turun menyaksikan sholat kita itu, asar dengan subuh. Justru orang sering terlambat asar dan subuh. An-Naml 4 ayat 11. Ya, An-Naml 4 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setiap musibah menimpa kita, Allah pasti tahu, tapi bukan karena Allah, karena ulah manusia. Jangan pikulkan sama Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Udah takdir. Kenapa jadi maling? Udah takdir, Pak. Maling itu bukan takdir. Takdir itu kematian, jodoh. Makanya banyak laki-laki pingin istrinya dapat cantik, nyatanya jelek, karena takdirnya udah jelek istrinya. Walaupun jelek itu relatif ya. Udah takdir kalau itu, Bu. Tapi kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, kenapa nggak sholat? Mas, sudah takdir. Itu bukan takdir, Dek. Ya. Karena maleh. Tahu maleh? Malas. Itu bahasa Medan itu, Medan Hanyut. An-Naml 4 11 sudah. Ketiga, ujian itu dari perbuatan manusia. Jadi Allah menurunkannya karena perbuatan manusia, sekaligus diuji. 30:41. 30:41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Coba lihat, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena manusia. Sengaja Allah biarkan. Artinya beginilah, kalau bahasa kitanya begini, Bu, rasain aja kau gitu. Kau sendiri merasakan kok. Itu bahasa bebasnya begitu. Coba lihat sekarang kita Indonesia ini. Tanah subur, beras mahal, betul? Lautan luas, ikan mahal. Hutan luas, polusi udara tinggi. Coba lihat, Bu. Nggak ada kan? Hutan luas, polusi kita tinggi. Laut luas. Alhamdulillah, ikan mahal. Akibat apa? Allah biarkan. Poin keberapa sekarang? 4.
Tanda kebesaran Allah 5722. Jadi ujian itu tanda kebesaran Allah, diuji kita. 5722. Setiap bencana yang menimpa bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum kamu mewujudkan tubuh yang demikian itu mudah bagi Allah. Bu, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita sudah ditentukan Allah. Dahsyat nggak itu, Bu? Saya ulang ya, Bu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir manusia sudah ditentukan. Manusia sendiri pun belum ada. Takdir saya dulu ternyata udah jadi ustadz. Takdir ibu jadi ibu rumah tangga. Ada takdir ibu menjadi guru. Kadang berusaha orang keluar dari takdir, nggak bisa. Ada awalnya dia buruk sampai 40 tahun. Tapi ujung-ujungnya menjadi orang taat. Ada sampai 40 tahun taatnya Masya Allah. 42 tahun jadi preman. Meninggal kondisi preman. Kenapa? Takdirnya begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal si anu. Sedang apa? Sedang merampok. Pada 2 tahun yang lalu dia ketua masjid. Si anu meninggal kenapa? Murtad. Hah? Padahal mantan pengurus masjid murtad. Ada. Miskin? Dari Islam nggak ada bantuan, yang ada cuma ceramah doang. Ceramah. Perutnya lapar nggak bisa pakai ceramah, harus pakai nasi. Kita kan banyak ceramah daripada membantu. Ya Bu, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.